Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Masya Zahra. Kalau kamu namanya siapa? Airin. Oke, Airin. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk datang pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita bicarakan pada hari ini di ruangan ini akan dijaga kerahasiaannya. Untuk tujuannya untuk kita mencari solusi bersama atas permasalahan yang sedang dialami Airin. Apabila ada hal-hal yang membuat Airin kurang nyaman, tolong disampaikan ya. Apakah Airin bersedia? Bersedia, Bu. Oke, baik. Supaya lebih santai, apa sih kegiatan Airin akhir-akhir ini? Setiap habis pulang sekolah, saya sering main HP, Bu. Baik, terima kasih sudah mau berbagi. Dari cerita tadi, sepertinya HP tuh menjadi bagian penting dalam hidup Airin ya, yang cukup besar dalam hidup Airin. Iya. Boleh Airin ceritakan biasanya Airin menggunakan HP itu untuk apa sih? Untuk menonton TikTok, Instagram, kadang juga saya bermain game. Oke, kalau kira-kira sehari itu berapa lama Airin menggunakan HP? Mungkin sekitar 8 sampai 10 jam. Itu juga di hari libur, tapi kalau hari biasanya juga lama sih, Bu. Jadi walaupun hari sekolah Airin tetap gunakan HP itu ya? Iya. Tapi Airin ini enggak pas aktivitas main HP berlebihan itu ganggu aktivitas kegiatan sekolah? Iya, Bu, mengganggu. Kalau hari sekolah itu juga tetap gunain HP? Iya, benar. Emang HP-nya nggak disita sama orang tua kamu atau gimana? Enggak. Enggak. Sepertinya Airin merasa waktu berlalu nggak terasa gitu kalau main HP ya. Iya, benar. Lalu menurut Airin, apakah Airin main HP berlebihan itu mengganggu aktivitas tugas sekolah atau gimana? Iya, kadang saya sering menunda tugas
pelajaran, terus juga nilai pelajarannya ada yang turun. Oke, berarti Aileen menyadari bahwa Aileen main HP itu jadi sering nunda tugas, nunda kegiatan sekolah, sama jadi aktivitas Aileen tuh terganggu gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih sudah mau jujur sama saya. Saya memahami apa yang Aileen rasakan. Kayak Aileen tuh mau berhenti tapi bingung, nggak tahu caranya harus mulai dari mana ya. Iya, Bu. Kalau lagi gitu gimana sih caranya Aileen membuat Aileen sulit untuk mencoba meninggalkan HP? Karena apa Aileen susah lepas dari HP? Mungkin terlalu bosan ya, Bu. Jadinya saya buka HP, kayak buatin takut ketinggalan informasi juga. Oh, jadi HP itu sebagai tempat menggali karena HP sebagai tempat untuk menghilangkan bosan sama menjadi dapat info dari teman-teman gitu. Iya, Bu. Kalau kondisi itu terus berlangsung, menurut Aileen apa hal yang mungkin terjadi? Mungkin nilai semakin turun dan orang-orang pasti kecewa. Kelihatannya Aileen peduli dengan harapan orang tua dan masa depan ya. Iya, Bu. Kalau hal itu mungkin terjadi, artinya dalam diri Aileen tuh masih ada keinginan buat berubah. Iya. Menurut Aileen, langkah kecil apa yang mungkin bisa dilakukan supaya penggunaan HP itu lebih terkontrol? Mungkin mengurangi main HP pas malam hari. Ide bagus. Selain itu ada lagi? Belajar terlebih dahulu sebelum membuka media sosial. Bagus sekali. Itu muncul dari pemikiran Aileen sendiri. Menurut Aileen, apakah langkah itu realistis untuk dilakukan? Kayaknya bisa dicoba. Kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Aileen bisa melakukannya? Sekitar 7 mungkin. Kenapa Aileen pilih 7, bukan 4 misalnya? Karena saya memang pengen berubah, cuma takut nggak konsisten aja sih. Saya paham kalau Aileen mendengar bahwa Aileen tuh ada keinginan untuk berubah, tinggal mencari cara agar tetap konsisten. Aileen,
Tadi kan kamu bilang kamu sebenarnya ingin berubah, tapi kamu merasa sulit untuk mengurangi HP itu. Nah, saya jadi penasaran, apa sih yang kamu rasakan kalau kamu lagi nggak pegang handphone kamu itu? Saya merasa bosan, Bu. Kadang juga gelisah, kayak seperti ada yang kurang kalau belum buka HP. Jadi ketika ketika HP tidak ada di deket kamu, itu muncul rasa bosan dan gelisah gitu. Seolah-olah apa yang ada sesuatu yang hilang gitu. Iya, Bu. Bahkan kadang saya jadi kepikiran terus, takut ketinggalan info atau teman saya sedang membahas sesuatu tanpa saya. Berarti bukan hanya soal hiburan, tapi juga ada rasa takut tertinggal informasi atau nggak ikut obrolan di grup chat teman-teman kamu misalnya. Iya, Bu. Saya takut dibilangin nggak update atau tidak tahu apa-apa. Oke, saya bisa memahami perasaan itu. Jadi di zaman sekarang tuh memang banyak sekali informasi yang datang dengan cepat. Nah, menurut Airin, apakah informasi itu bisa kamu lihat di media sosial benar-benar penting buat kamu? Kalau dipikir-pikir sih nggak semuanya penting. Kadang cuma lihat video lucu atau scrolling tanpa tujuan. Oke, menarik ya. Jadi sebenarnya ada bagian dari diri kamu yang menyadari bahwa waktu yang digunakan belum tentu bermanfaat dengan kamu main-main HP itu. Iya, Bu. Selesai main HP malah kadang nyesal karena tugas belum dikerjakan. Saat rasa menyesal itu muncul, apa yang biasanya kamu lakukan? Biasanya saya bilang ke diri sendiri besok aja lah belajarnya, tapi besoknya malah diulangi lagi. Seperti ada di lingkaran yang terus berulang. Kamu tuh ingin berhenti, menyesal, berjanji akan berubah, tapi akhirnya kembali menggunakan HP dalam waktu yang lama gitu ya? Iya, Bu, persis seperti itu. Oke, baik. Kalau saya pengen tahu nih, bagaimana perasaan kamu ketika menyadari siklus itu sering terjadi? Saya kecewa sama diri sendiri. Kadang merasa saya malas, padahal sebenarnya saya ingin belajar lebih rajin. Baik, saya mendengar bahwa kamu bukan tidak peduli terhadap sekolah, justru kamu memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik. Hanya saja kegiatan menggunakan handphone tersebut membuat kamu kesulitan untuk mewujudkannya. Iya, Bu, saya juga kasihan sama orang tua. Mereka sudah menyuruh saya belajar, tapi malah sering main HP.
Kelihatannya dukungan orang tua dan harapan dari orang tua juga sangat berarti buat kamu. Iya, saya nggak mau mereka kecewa. Nah, kalau suatu hari nanti kamu berhasil mengurangi penggunaan handphone dan bisa kamu tuh lebih fokus lagi belajarnya, menurutmu apa yang akan berubah dalam hidup kamu? Mungkin saya bisa tidur lebih cepat, bangun lebih semangat, tugas selesai tepat waktu, dan nilai saya menaik. Saat membayangkan hal seperti itu, apa yang kamu rasakan? Senang Bu, rasanya seperti lebih menyenangkan. Oke, baik. Berarti sebenarnya kamu sudah memiliki gambaran tentang kehidupan yang kamu inginkan. Kehidupan yang lebih teratur, lebih tenang, dan lebih fokus pada tujuan kamu. Iya, saya ingin seperti itu. Menurut kamu, apa ya kekuatan yang bisa kamu miliki sehingga kamu bisa mulai menuju perubahan-perubahan itu? Kalau saya sudah benar-benar niat, biasanya saya bisa disiplin. Waktu ujian kemarin, saya juga sempat mengurangi main HP. Nah, artinya kamu pernah berhasil menghentikan penggunaan HP sebelumnya ya. Itu menunjukkan tuh bahwa kemampuan itu sebenarnya sudah ada dalam diri kamu. Iya juga ya, Bu. Saya senang kamu menyadari hal itu. Jadi kadang tuh kita terlalu fokus pada kegagalan sampai lupa bahwa kita pernah berhasil. Nah, di pengalaman itu kamu bisa menjadi bukti bahwa kamu mampu melakukannya lagi, Airin. Saya jadi lebih percaya diri untuk mencoba lagi. Terima kasih, Airin. Saya melihat keberanian kamu untuk mengakui kesulitan sekaligus keinginanmu untuk berubah adalah langkah yang sangat berarti. Saya percaya perubahan memang membutuhkan waktu, tetapi selama kamu tidak terus berusaha dan tidak menyerah ketika sekali gagal, kamu sedang bergerak menuju kebiasaan yang lebih baik. Iya, Bu. Baik, Airin, dari pembacaan kita tadi, saya mendengar bahwa Airin tuh menyadari penggunaan HP yang berlebihan sudah mempengaruhi tugas sekolah, waktu tidur, dan nilai. Namun, Airin juga memiliki keinginan untuk memperbaiki keadaan. Tadi, Airin sudah menentukan beberapa langkah seperti belajar dan mengerjakan terlebih dahulu sebelum membuka media sosial, mengurangi penggunaan HP pada malam hari, mencoba membatasi waktu bermain HP setiap hari, dan meletakkan HP jauh dari tempat belajar agar tidak mudah untuk Airin tuh mengambil HP tersebut. Bagaimana, apakah langkah-langkah itu sesuai dengan Airin yang inginkan? Iya, Bu. Saya percaya bahwa perubahan tidak harus langsung besar.
Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa hal yang baik bagi Airin. Yang terpenting bukan menjadi sempurna, tetapi untuk terus berusaha. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin saya bisa untuk mencoba. Sama-sama, Airin. Terima kasih karena sudah bersedia terbuka menceritakan apa yang sedang Airin rasakan. Semoga rencana yang sudah Airin buat bisa berjalan dengan baik. Kalau nanti ada kesulitan, ingin berbagi perkembangan, kita bisa bertemu lagi untuk membahasnya bersama. Airin boleh temuin saya di ruangan ini lagi ya. Baik, Bu. Semangat ya, Airin. Saya yakin Airin memiliki kemampuan untuk mengatur penggunaan HP dan fokus pada kegiatan tugas-tugas sekolah. Terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih sudah hadir hari ini, Airin. Ulang. Semangat ya, Airin. Jangan lihat ke situ. Semangat ya, Airin. Saya yakin Airin tuh memiliki kemampuan untuk mengatur penggunaan HP dan kembali fokus pada tugas-tugas sekolah. Terima kasih sudah mau hadir hari ini. Apabila Airin ada yang mau disampaikan lagi, boleh temuin saya di sini lagi. Terima kasih, Airin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya antar ke depan. Iya. Oke.